Kembali lagi sama saya Anastasia Retno Pujastuti, edukator PRH Indonesia yang suka bercerita. Hari ini saya mau cerita tentang asal-usul tempat-tempat di beberapa tempat di Indonesia, di Jawa ya. Dan saya masih ditemani oleh teman-teman Mon, Ice, Cici, Cece, dan Jeje. Sekarang ada lagi teman-teman cicit-cicit ini. Cicit-cicit mereka ini burung-burung yang menemani Nana. Dan ada satu nih platipus, si Puput, namanya Puput. Oke, kali ini yang pertama ceritanya oh ya, saya mau ke Jawa Timur. Nah, di Jawa Timur ada sebuah sungai, bukan sungai ya, tapi kota yang namanya artinya sungai air yang wangi. Ayo tebak, apa bahasa Jawanya? Betul, Banyuwangi. Nah, ini adalah legenda asal-usul Banyuwangi. Jadi ceritanya begini teman-teman. Waktu lalu hiduplah seorang raja yang sangat gagah perkasa yang memiliki seorang anak namanya Banterang. Nah, putranya ini, putra raja ini Banterang, dia gagah perkasa juga seperti ayahnya ya. Bahkan kalau ayahnya suka menjelajah ke semua kerajaan-kerajaan sekitarnya dan kemudian mengambil alih kerajaan-kerajaan yang kecil-kecil. Nah, Banterang selain dia juga gagah perkasa dan berani, dia juga suka berburu. Suatu hari Banterang bersama para patih dan para prajurit pergi ke hutan. Dia mencari buruan. Apakah cicit-cicit? Tentu bukan ya, cicit-cicit kan hanya binatang kecil, tapi mereka berburu binatang-binatang buas, berburu rusa, berburu pokoknya yang binatangnya itu binatang hutan. Nah, saat itu ternyata dia tidak mendapatkan hasil buruan. Wah, Banterang sudah keki ya, dia sudah marah nih. Aduh, bagaimana ini? Saya sudah jauh-jauh ke hutan ini tapi tidak mendapatkan sesuatu pun. Akhirnya Banterang memisahkan diri dari tentara dan patihnya. Dia mencari-cari. Mungkin menyelip-nyelip ini binatang-binatang ini. Dia mencari rusa, teman-teman. Dan sekelebat datang rusa melompat-lompat dengan tanduknya yang indah. Dan Banterang mengikuti si rusa itu ke sana. Wah, tidak ada lagi. Ke sana, tidak ada lagi. Kemana rusa itu? Akhirnya Banterang berdiri di pinggir sebuah sungai yang jernih sekali. Dan saat dia istirahat sambil mencari-cari waspada, mana ini rusanya tadi ya? Mana ini? Dia mendengar suara tangisan perempuan. Wah, hari sudah mulai malam. Terdengar suara tangisan perempuan. Menyeramkan sekali. Nah, tapi dengan gagah berani Banterang mencari arah suara itu. Di mana tadi ya suaranya ya? Oh, di sebelah sana. Semakin keras suaranya. Akhirnya Banterang ketemu. Ada seorang wanita duduk menangis sedih di bawah pohon. Lalu Banterang mendekatinya. Siapakah Ananda Adinda ini? Oh, kalau Ananda anak-anak ya, ini perempuan sudah dewasa maka disebutnya Adinda. Adinda, siapakah namamu? Namaku Surti. Dari manakah asalmu Adinda? Kata Banterang.
Aku dari kerajaan Klungkung. Aku terbuang karena ayahku sudah dibunuh. Dan kerajaan kami sudah diambil alih. Wah, kasihan sekali Adinda. Engkau nampaknya sangat sedih dan sangat letih. Kalau gitu, mari ikut aku ke kerajaanku. Nah, tanpa Surti tahu bahwa sebenarnya kerajaan Klungkung sudah diambil alih oleh raja ayahnya Banterang. Nah, Banterang membawanya pulang lalu kemudian menyampaikan kepadanya ayahnya, "Ayah, ini namanya Surti, putri dari Klungkung. Bolehkah aku membawanya ke sini dan kami akan menikah?" Wah, ternyata mereka langsung jatuh hati, Banterang dan Surti. Lalu akhirnya raja merestui, tanpa mereka tahu bahwa kerajaan Klungkung sudah diambil alih oleh ayahnya. Nah, mereka hidup bahagia. Wah, sangat bahagia karena mereka memang saling mengasihi. Dan satu kali waktu Surti sedang ke halaman rumahnya tanpa Banterang, Surti sedang duduk, lalu ada yang memanggil, "Surti, Surti." Siapa yang memanggil aku ya? Siapa yang memanggil aku ya? Ternyata di luar halaman istana ada seorang pemuda dengan pakaian compang-camping. Pakaian yang jelek, buruk. "Surti, Surti, ini kakakmu. Aku Rupaksa." Wah, ternyata namanya Rupaksa. Lalu Surti mendekat. "Hah, benar? Kamu kakakku ya?" kata Surti. "Kakak, aku senang sekali karena aku bisa bertemu denganmu." "Surti, engkau telah menikahi." Hai, nama saya Anastasia Retno Pujastuti, biasa dipanggil Nana. Saya edukator PRH Indonesia. PRH adalah metode pertumbuh kembangan diri untuk menuju pada diri yang sejati yang dikembangkan di Prancis 50 tahun lalu oleh seorang pendidik bernama André Rosset. Karena PRH, saya menemukan bahwa saya adalah Nana yang punya kebiasaan bercerita. Saya senang bercerita karena saya menjadi mengenal diri saya yang sebenarnya melalui setiap pesan positif dari cerita yang saya bawakan. Sampai jumpa pada cerita berikutnya. "Musuhmu," kata Rupaksa, kakak Surti. Tidak, Banterang adalah orang yang baik. Dia pangeran sejati. Dia telah menolongku tersesat di hutan dan sudah membuat aku bahagia sampai sekarang." "Tidak, engkau sudah menikahi musuh dari ayahmu. Maka engkau harus membunuhnya." Tidak, aku tidak setuju," kata Surti. "Kalau gitu, kalau kamu tidak setuju, lakukan satu permintaanku." "Ya, aku akan melakukan permintaanmu kakakku," katanya Surti. "Maka taruhlah ikat kepala ini." Jadi dia membawa ikat kepala. "Taruhlah ikat kepala ini di bawah bantalmu, tempat engkau tidur." "Baik kakakku," kata Surti, karena Surti sudah berjanji untuk memenuhi permintaan kakaknya yang satu itu. Nah, akhirnya si Rupaksa sudah pergi dan Surti menaruh ikat kepala di bawah bantal tempat tidurnya. Semuanya sudah berjalan dengan baik. Surti sudah tenang karena sudah melakukan perintah kakaknya. Tapi ternyata Rupaksa tidak berhenti di sana. Rupaksa pergi ke hutan mencari Banterang.
Waktu Banterang ada di hutan, nah di sanalah Rupaksa memanggilnya. Hai pangeran, pangeran, pangeran. Wah, Banterang lihat, siapa itu? Pakaiannya compang-camping. Siapa bisa memanggilku Banterang, Banterang? Katanya. Lalu Banterang menghampirinya. Siapakah kamu? Banterang, engkau sudah menikahi putri raja yang ayahmu jajah, yang ayahmu ambil alih. Tahukah engkau, Surti itu sudah berencana membunuhmu? Hah, tidak mungkin, dia istriku tercinta, katanya Banterang. Kalau engkau tidak percaya, buktikan. Pasti di bawah bantal Surti ada sebuah kain ikat kepala yang merupakan milik dari orang yang dimintai tolong untuk membunuhmu. Aku tidak percaya. Istriku sangat patuh padaku, sangat taat padaku. Ya sudah, kalau kamu tidak percaya, pergilah ke istana dan lihatlah bantal di bawah, ikat kepala di bawah bantal dari Surti. Wah, akhirnya Banterang cepat-cepat pulang. Dia penasaran ya. Dia cepat pulang ke istana, dia masuk ke kamarnya, dia lihat bantal, lalu dia buka bantalnya. Ada ikat kepala. Berarti benar, istriku mau membunuhku. Aduh, bagaimana ini? Aku harus mencarinya. Surti, Surti, di mana engkau? Ya Kakanda, kata Surti. Ini apa ini? Ikat kepala apa ini? Oh iya, Baginda, itu ikat kepala kakakku. Kakak Rupaksa kemarin datang ke sini dan minta supaya disimpankan ikat kepala ini. Kamu bohong. Kamu berencana untuk membunuhku kan? Tidak Kakanda, tidak. Hamba sangat menyayangi Kakanda. Aku tidak percaya, katanya Rupaksa. Katanya Banterang. Nah, ternyata Banterang benar-benar telah terhasut oleh si Rupaksa. Maka Banterang bilang, ayo kamu ikut aku. Dipaksa Surti digeret ke sebuah sungai yang keruh sekali teman-teman. Tidak seperti sungai yang waktu pertama kali mereka bertemu. Sungai ini sangat keruh dan kemudian Banterang bilang, sebelum engkau membunuhku, aku akan membunuhmu. Dan biarlah darahmu bercampur dengan lumpur-lumpur ini. Mohon Kakanda, Adinda tidak punya rencana yang jahat. Ampuni hamba, katanya si Surti. Tidak, aku akan membunuhmu. Lalu Surti bilang begini, kalau Kakanda tidak percaya, akan ada keajaiban. Pada saat Kakanda membunuh Adinda, maka air ini akan menjadi jernih dan wangi. Artinya saya tidak bersalah. Tapi amarahnya Banterang sudah sangat penuh, sudah termakan oleh hasutannya si Rupaksa. Akhirnya dihunuskanlah keris kepada si istrinya tercinta, Surti. Dan Surti bersimbah darah masuk ke dalam sungai yang keruh itu. Ajaib. Beberapa saat kemudian sungai itu menjadi jernih sekali dan harum sekali baunya. Sejak saat itu Banterang sangat menyesal. Aku sudah salah langkah. Aku tak mempercayai istriku. Oh istriku, maafkan aku. Tapi nasi sudah menjadi bubur. Akhirnya Banterang sudah membunuh istrinya dan
istrinya sudah lenyap dari muka bumi. Saat itu Banterang bilang, "Hari ini juga aku memberi nama sungai ini Banyuwangi." Sejak saat itu tempat itu disebut Banyuwangi, dan Banyuwangi sangat terkenal di Jawa Timur. Kalau teman-teman main ke sana, coba lihat sungai-sungainya. Apakah ada sungai yang jernih dan harum oleh wangi-wangian tanam-tanaman di sana? Coba lihat, coba keliling Indonesia untuk mencari legenda-legenda lain. Legenda yang kali ini saya merasa bahwa cinta kasih tak lekang oleh hasutan sebenarnya. Ada keajaiban karena cinta yang sejati akan selalu menang. Sampai jumpa.